Eh, saya kalau boleh dibilang apa ya, ya kembali lagi kan kemarin kan mungkin saya banyak mengkritisi, banyak bersuara tentang kasus yang di Padang. Ya mungkin dia terlalu hard feeling ya. Padahal kita sebagai influencer ini kan punya tanggung jawab untuk bisa. Saya kalau boleh dibilang apa ya, ya kembali lagi kan kemarin kan mungkin saya banyak mengkritisi, banyak bersuara tentang kasus yang di Padang. Ya mungkin dia terlalu hard feeling ya. Padahal kita sebagai influencer ini kan punya tanggung jawab untuk bisa mengedukasi masyarakat, dan memang wajibnya seperti itu kalau kita udah jadi influencer. Jadi mungkin ini karena hard feeling dia jadi kayak pengen ngejatuhin, nyerang balik dan lain-lain kayak begitu. Saya kembali lagi, yang tahu diri saya, keluarga saya. Malah hati-hati nanti kalau itu jadi fitnah, saya akan proses ke polisi. Ya kan? Terkait yang pembantunya sampai dikasih uang, maaf ya, ini gitu cuma kalau dikasih uang 5 juta terus minta balik lagi, terus katanya Bang John sampai melaporkan, terus siapa sih? Maksudnya pembantunya siapa? Si itu siapa? Richard Lee. Pembantu OB. Ya, jadi itu orang bilang katanya kepengen kerja di tempat saya. Saya ada rekamannya. Terus bilang hari ini dia telepon saya, besoknya dia mau ke Jakarta ya sama orang tuanya. Saya udah izinin, tapi sampai sekarang, sampai detik ini tidak ada komunikasi. Kenapa? Jadi sudah saya transfer nilainya ke rekening yang bersangkutan langsung 5 juta. Sampai sekarang tidak ada kabar lagi. Tapi itu beneran si OB-nya atau iya, si OB-nya. Bener Bang? Iya. Masa tertipu nggak sih Bang, atau gimana nih Bang? Jadi gini ya, kalau kan kita ada instrumen di negara ini, ya kan. Kita juga memberikan edukasi ke masyarakat. Lu kalau ditipu ya lu proses, ya kan. Perma kan 2,5 juta nilai kerugian, ya kan. Jadi kalau dalam hal ini saya kepingin ini orang udah mau dibaikin, bahkan saya janjikan gaji lebih 3 kali lipat, ya, minta duit ke saya, transfer ke saya, minta duit 5 juta untuk alasan mau ngasih orang tua supaya besok dia bisa ke Jakarta ketemu saya. Sampai sekarang nggak ada kabar, sampai sekarang. Tidak ada, atau gimana Bang? Ya sempat diblok, WA saya sempat diblok, tidak ada komunikasi sampai sekarang. Jadi ya cobalah kalau memang Pak Dokter itu katanya orang sakti, orang kebalukun, cobalah diselamatin itu karyawannya. Terus saya bukannya mau zolim sama orang, saya bukan orang zolim, tapi ini juga buat untuk pembelajaran ke orang bahwa kamu itu udah mau dibaikin sama orang itu diduga ya, saya menduga uangnya dibuat hal yang aneh-aneh, karena ada temennya dia info ke kita, begitu saya transfer dipindah ke sana. Itu yang jadi dongkol gitu loh. Kita niat mau berbuat baik kok malah di kayak begituin gitu loh. Dan saya pribadi kan juga ini sebagai edukasi juga. Kita ada instrumen kok, nggak kayak si dokter itu katanya kliniknya kemalingan malah diviralin, malah buka sayembara. Apa kamu nggak ngargain kepolisian? Ini kan negara kita kan ada instrumen, ada alat negara yang untuk menyelidiki hal seperti itu. Dan nanti kembali lagi dari polisi. Saya tidak bisa mengintervensi kepolisian, ya kan? Apakah ini cukup alat buktinya, ya kan? Apakah bisa diproses dan lain-lain. Intinya ya sekarang masa saya bantu orang puluhan juta, mohon maaf nih ya, bukan pamer ya. Saya bantu orang puluhan juta, bahkan saya sekolahin ya anak yang waktu itu di podcast dia sempat diduga dibully, ya, bocil sepatu. Itu saya kontrak secara legal, hukum,
ya di depan orang tuanya. Saya akan biayai kuliah dia, saya biayai dia dari sekarang dia SMP sampai nanti lulus kuliah. Dia mau kuliah di Harvard, dia mau kuliah di mana, tidak ada klausul, oh kuliahnya cuma di sekolahan yang jelek-jelek aja, ya nggak ada. Saya bisa kasih lihat ke teman-teman media, ya saya itu mengangkat Rifan itu yang dulu diundang di podcastnya yang bersangkutan itu diduga dibully sama yang bersangkutan. Saya angkat jadi anak angkat saya. Setiap bulan saya biayai pendidikan dia, sampai les saja saya bayarin, ya kan? Sampai nanti kuliah, dia mau tunjuk mau kuliah di luar negeri, saya harus bayarin karena sudah terikat kita, ada perjanjian hukum di situ, ya kan? Kan kalau Anda mungkin dia bilang 5 juta aja dipermasalahin, ini bukan masalah 5 juta Pak, ini bukan masalah uang 5 juta, ini masalah orang mau berbuat baik kok malah lu tipu, dan uangnya diduga untuk hal-hal yang tidak baik. Karena langsung dipindah detik itu juga. Ada kita udah kirim ke pihak kepolisian. Berarti bisa dibilang Bang John dijolimi ya sama OB. Jadi ya saya tuh orangnya tegak lurus. Mau orang kan kita nggak mungkin bisa menyenangkan hati semua orang. Oh kita melakukan langkah A, pasti ada yang suka, pasti ada yang nggak suka. Iya dong. Masa kita Nabi aja ada yang nggak suka kok. Kita ini siapa? Sampah doang, manusia pendosa aja. Masa kita berharap, oh aku melakukan ini, tujuannya ini, kamu harus suka sama saya. Siapa lu? Digituin nanti malahan. Ya sudah, biarin lah. Pro kontra itu kan hal yang wajar di dunia ini. Ya kan? Ada yang pro, ada yang kontra. Ya kembali lagi, kalau saya orangnya, mau lu kontra semua pun, saya tegak lurus. Karena tujuan saya baik. Tujuan saya baik untuk apa? Ya, ternyata kalau nanti ini sampai masuk ke persidangan kasus ini, penipuan ini, kan berarti masyarakat kan jadi bisa melihat bahwa penipuan, tipu gelap dalam nilai yang mungkin dibilang orang kecil bisa kok diproses. Saya juga men-challenge polisi nih, jangan ntar, karena kan dosa nggak ada dosa besar, dosa kecil. Mau lu nipu 1 miliar sama nipu 5 juta kan sama aja nipu. Itu loh message-nya di situ. Jadi nggak ada saya pengen mau jahat sama orang atau apa. Jadi memang diduga ini memang orangnya konflik yang saya laporin ini kan, anak buah dia gitu. Cobalah kalau memang dia sakti katanya, cobalah selamatin anak buahnya, ya kan? Jangan malah ngeliatin ke publik kayak saling serang. Lah aku nih ngapain, kan aku kan memang warga negara ya, berhak dong. Kita ditipu ya kita lapor. Masa kita mau pukulin itu orang? Nah, nanti saya malah urusan hukum. Atau mau viral-viralin ya kasihan, sanksi sosial, ya kan? Ya coba polisi biar memproses secara peraturan yang berlaku. Kalau enggak terbukti ya jangan dihukum. Kalau enggak terbukti jangan dihukum. Kalau enggak kuat ya jangan dihukum. Kalau buktinya enggak cukup ya jangan dihukum. Proses aja sebaik-baik. Jadi maksud saya jangan apple to apple. Lu 5 juta katanya orang kaya, gak nyambung gitu loh.